Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tengku Muhammad Keladar dari Celing Abdul Salam dengan NIM 123230115 dari kelas IFB Meteorologi Penulisan Ilmiah. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS Metopen yaitu PATA yang berjudul Penerapan Metode SEP dan Lime untuk Interpretasi Hasil Deteksi Web Phishing. Baik, kita berangkat ke rumusan masalah. Jadi latar belakang penelitian ini adalah kita berangkat dari penelitian sebelumnya, yaitu yang eh, berfokus pada eksploitasi XAI untuk kebutuhan fitur selection. Nah, jadi jurnal rujukan utama saya atau penelitian sebelumnya itu dia lebih memfokuskan XAI itu untuk fitur selectionnya. Jadi misal dari 81 fitur, nah dia menggunakan XAI untuk memfilter fitur-fitur tersebut mana yang optimal. Jadi eh, untuk eksplorasi dalam interpretasi keputusan klasifikasinya itu belum ada untuk hasil akhirnya. Nah, ini untuk alasan pendukung yaitu metode yang sebelumnya dia masih black box pada bagian interpretasi hasilnya. Lalu ini model model machine learningnya dia masih konvensional untuk deteksi phishing yang akurat, namun operasinya tuh black box masih. Sehingga eh, alasan eh, final answer-nya atau final jawabannya itu belum dapat dijelaskan kepada pengguna. Jadi masih black box. Nah, untuk research gap, jadi berdasarkan state of the art dari Safin, pendekatan XAI telah digunakan, benar telah digunakan, tapi memiliki keterbatasan karena hanya difokuskan pada tahap awal seleksi fitur. Nah, jadi XAI meskipun sudah digunakan, untuk interpretasinya dia masih juga black box. Jadi eh, belum benar-benar eh, menggunakan XAI untuk validasi jawaban yang harusnya nanti bisa dijelaskan kepada pengguna jawabannya itu. Oke, kita lanjut ke tujuan penelitian. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dan membandingkan secara empiris performa metode SAP dan LIME. Jadi dia meliputi evaluasi konsistensi, yaitu seberapa seberapa tinggi tingkat konsistensi dari kesamaan penentuan fitur-fitur agreement ini antara SAP dan LIME. Jadi antara kedua ini mana sih fitur yang dari kedua ini tuh dipakai secara SAP juga dipakai, si LIME juga dipakai. Jadi begitu. Lalu ada evaluasi efisiensi waktu. Jadi mengukur seberapa cepat waktu pemrosesan. Jadi nanti metode SAP dibandingkan dengan metode LIME dalam mempermudah hasil klasifikasi. Lalu ada evaluasi beban komputasi. Dia nanti mengukur seberapa besar perbedaan kapasitas beban memori sistem atau RAM yang dihabiskan kedua metode saat menghasilkan penjelasan itu tadi. Nah, kita lanjut ke manfaat penelitian. Ini saya sesuaikan dengan materi TKT dari week 1 dan week 4 PPT Metopan. Nah, jadi untuk implikasi teoretis, dia nanti eh, diharapkan dapat menutup methodological gap dengan memberikan bukti empiris dan literatur baru terkait perbandingan efektivitas metode interpretasi AI, SAP, dan lain tadi itu. Jadi pada tahap klasifikasi akhir. Lalu ada implikasi praktis, jadi memberikan rekomendasi algoritma XAI yang paling efisien dan stabil bagi analis keamanan cyber. Jadi nanti, ini kita lanjut dulu. Hal ini menumbuhkan kepercayaan atau trustworthy AI karena analis akan mendapatkan justifikasi yang masuk akal dan transparan sebelum melakukan pemblokiran sistem terhadap suatu token phishing. Jadi maksudnya implikasi praktis ini, jadi diharapkan nanti analis keamanan cybernya dia tuh tidak skeptis pada AI. Jadi kayak misal AI ini mungkin asal nebak mungkin karena jawaban akhirnya bahwa web ini phishing itu masih tidak jelas, masih tidak dapat dijelaskan kepada penggunanya. Jadi nanti diharapkan dan dengan penelitian ini eh, hasil akhir atau final answer dari machine learning itu dapat menjelaskan kenapa ketakutan ini phishing kepada penggunanya ataupun fokusnya kepada analis keamanan cyber. Jadi nanti diharapkan analis keamanan cybernya
dia menaruh kepercayaan, menumbuhkan kepercayaan ke AI tersebut agar mesinnya akan dipakai pada keputusan pada saat melakukan pemblokiran eh, sesuatu sistem gitu. Lalu ada rencana metodologi, ini saya sesuaikan dengan RQ atau eh, dengan PPT juga week 2 dan week 11. Nah, desain penelitian ini adalah eksperimen kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Itu bertujuan membandingkan SAP dan lab tadi. Lalu sumber datanya data sekunder, kita dapat ambil dari Mendeley. Dia mengadopsi 5 fitur yang tadi benar-benar optimal dari jurnal Savin. Lalu langkah intinya adalah pertama fase black box. Jadi kita akan melatih model klasifikasi utama yaitu random forest hingga stabil. Lalu state itu dikunci. Selanjutnya ada fase interpretasi XAI. Jadi menjalankan eksekusi bercabang untuk memanggil library shape dan library lab secara bergantian untuk membedah prediksi model yang sama. Lalu teknik analisis dan evaluasi data ini mengevaluasi hasil secara statistik deskriptif menggunakan metrik fitur agreement. Jadi untuk konsistensi tadi, lalu memory profiler dan timestamp untuk komputasi, dan analis sanity check untuk menguji kelogisan fitur dari jawaban tadi. Nah, desain ini dipilih karena saya tidak sedang mencari hubungan sebab akibat acak, melainkan membandingkan dua pendekatan algoritma secara analitis. Baik, mungkin untuk eh, penjelasan saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan ataupun hal yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih.